Perkataan mengenai Profesor Dr. Soumitro. Coba ada undang-undangnya, bisa saya udah kirimkan juga. Kita bisa baca sama-sama. Undang-undangnya ada itu. Belum ada lagi katanya. Ada undang-undangnya. Apa saya baca di sini? Oke. Belum dikirim katanya. Udah Baca, silakan baca. Saya bantu baca juga biar. Baca di handphone tuh baca apa? Jangan-jangan baca WA. Ya, itu yang dibaca apa Mas Aiman? Jika sudah menerima SK jabatan profesor, apakah boleh walaupun belum dikukuhkan? Ya, Anda boleh menggunakan sebutan profesor segera setelah menerima surat keputusan jabatan fungsional guru besar, meskipun belum melakukan prosesi pengukuhan. Ini dari mana sumbernya? Kita bisa lihat di ChatGPT. Loh, saya Sumbernya, ya, sumbernya adalah nomor berapa dan terima SK-nya tanggal berapa? Permendikbud Ristek nomor Bukan 44 masalah undang-undangnya. tahun 2024. Prof Soumitro itu terima SK-nya tanggal berapa? Ristek nomor 44 tahun Jadi intinya 2024. belum dapat gelar profesor secara resmi, Tapi boleh. sudah punya SK. Tapi sudah punya SK. Bisa Itu memakai. undang-undang tahun 2024. Prof Soumitro Bisa itu terima SK-nya tanggal berapa? Ini berdasarkan Jawab dulu. Permendikbud Ristek. Prof Soumitro. Sebuah momen menarik sekaligus mengundang tawa terjadi dalam dialog di salah satu televisi nasional dalam program Rakyat Bersuara. Ketika pendukung Jokowi, yakni Andi Azwan, kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi tersebut, Andi Azwan berupaya membenarkan perbedaan penulisan gelar pada skripsi Jokowi. Ia menyinggung nama Prof Soumitro yang dalam dokumen berbeda disebutkan dengan dan tanpa gelar profesor. Menurut Andi, hal itu sah karena Profesor Soumitro disebut sudah memiliki surat keputusan pengangkatan profesor dan berhak menggunakan gelar tersebut. Namun argumen tersebut justru menjadi bumerang. Kesalahan fatal terjadi ketika Andi Azwan menggunakan peraturan menteri tahun 2024 untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun 1985. Prof Soumitro itu terima SK-nya tanggal berapa? Oh iya, tahun 2000 sebentar. sama pakai kacamata. 2004, coba kacamata. 2024 saya juga nggak pakai kacamata. 2024. Prof Soumitro itu yang kita bicarakan. Berdasar ini saya bacakan ya. Iya. Aturan tadi berdasarkan Permendikbud Ristek nomor Ya. 44 tahun 2024. Oke, yang kita bicarakan adalah peristiwa tanggal November 1985. Gak berlaku surut, gak bisa. Bukan masalah. Loh, kok nggak masalah Oke, gimana? Itu coba. sudah. Masalah atau enggak apa-apa nanti Ada biar masalah. pemirsa yang Masalah. Anda menunjukkan. bisa katakan Nggak ada begitu bawaannya. Sudah Ditulis jelas. profesor, padahal itu belum profesor. Dicantumkan. Tahun 85. Menurut dari juga dari Boleh berdasarkan aturan tahun 2024 ya gitu aja nggak apa-apa. Ya ini nggak, silakan disimpulkan nggak apa-apa. Gimana? Boleh. 2024 Ya, ini mohon maaf ya. benar kan? Ini Boleh berdasarkan info ya. Mas Aiman tidak Infonya menghukum kalau itu. kita lihat. Tidak boleh sesuatu yang Oke. sudah terjadi kemudian kita menggunakan pendekatan hukum baru. Hukum tidak berlaku surut. Peristiwa tahun 85 pendekatan hukumnya adalah tahun 2024. Itu logika hukum dari mana itu? Bohong lagi. Oh, bohong. Bagaimana Andi bisa Azwan dikatakan bohong lagi? bohong ya? Kalau Rektor UGM sendiri sudah mengatakan, ya kalau sudah menerima Ini nggak SK, masalah rektor. Ya, Rektor mengatakan sudah menerima SK, bisa mencantumkan profesor. Oke, baik. Gimana tahun 85? Dikuatkan lagi oleh Permendikbud Ini nggak Ristek akan nomor selesai 44. debatnya. Yang jelas sudah faktanya udah jelas bahwa tempusnya itu. itu ya. Tempusnya salah. Perbandingan lintas waktu yang tidak relevan ini langsung memicu reaksi spontan dari narasumber lain di studio. Suasana pun berubah cair. Beberapa narasumber terlihat tertawa terbahak-bahak, menyadari kekeliruan mendasar dari logika yang disampaikan. Awalnya tampil penuh percaya diri, Andi Azwan kemudian mencoba memperkuat argumennya dengan membuka ponsel di hadapan publik. Di momen itulah kejadian yang semakin mengundang perhatian terjadi. Alih-alih menunjukkan dokumen resmi atau peraturan yang dimaksud, Andi terlihat justru bertanya kepada aplikasi ChatGPT mengenai boleh tidaknya penggunaan gelar sebelum upacara pengukuhan. Kalau bahasa hukum bahwa peristiwanya adalah Ini diperkuat. Oke, diperkuat. Bahwa peristiwanya tahun 85, tapi aturannya tahun 2024. Udah nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan lagi. Jadi Silakan aja nanti. Oke, Lukus silakan. dan Oke. temposnya sudah berbeda jauh. Balik dah. Oke, baik. Udah bohong lagi, bohong lagi. Logika hukum yang error. Iya, udah bohong lagi nih. mohon maaf ya. Enggak, ini salah Permendikbud ini. Ristek itu Ade, penguatan. Anda menjelaskan Ya. ini Jangan salah, lupa jelaskan jangan paksa gitu lah. untuk benar. Ini Iya. sudah jelas tadi. Apa Biar yang pemirsa yang dikatakan menyimpulkan. Mas Aiman, Teknologinya salah, hukumnya salah. Pak Jokowi
Jokowi ahli segala halanya. Bahwa ahli hukum Oke. juga, ahli Bang Adi, matematika Bang Adi. juga gitu. Yang lain aja, yang lain, oke. Yang lain, oke. Ini nanti bagi rame. Yang nih. terakhir ini saya Oke, terakhir. Apalagi ini Terakhir. udah bohong ketahuan masih terus Bisa saja. enggak? Udah, oke. Eh, Yang memang terakhir, oke, bohong. oke. Lo bohong apa? Ya tadi bohong tadi bohong udah. aturan Udah tahun ceritakan. Udah aturan jelas. tahun 85. Udah jelas kesimpulannya. Udah jelas jelas. bohong. Oke. Tapi bilang bohong. Udah jelas bohong. Mas Roy, udah Mas Roy. Anda yang Silakan. bohong. Oke, Anda silakan. selalu mengatakan bohong. Bang Andi, silakan Bang Andi. Oke. Tahun 85 pakai aturan tahun 2024 itu logikanya. Udah, oke. Silakan, Bang. Saya bilang itu Udah. dikuatkan oleh Permendikbud. Ayo Ini udah. nggak selesai nanti. Silakan. Orang nggak Tadi, bisa baca Mas Roy aturannya udah, kayak gini. Mas Roy udah, oke. Ya. Silakan. Ya. Saya ingat. Ya, Hal ini sontak memicu gelak tawa dari penonton maupun narasumber di studio, termasuk pembawa acara Aiman Wicaksono. Peristiwa ini dengan cepat menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial. Banyak yang menilai insiden tersebut sebagai contoh pentingnya ketelitian dalam memahami konteks hukum dan sejarah sebelum menyampaikan argumen di ruang publik. Yang lain belum bicara soalnya. Saya juga menggelitik, seharusnya Bang Andi itu konsultasi dengan bagian hukum dulu gitu loh. Masa tahun 85 ikut aturan berapa tadi? 2024 itu sama dengan anak lahir lebih dulu dari ibunya. Ya, oke lah, seharusnya konsultasi gitu. nah itu penguatan Mas. Ya, yang intinya itu adalah dari Universitas Gajah Mada kok yang mengatakan bahwasanya penggunaan SK jabatan Ya. profesor setelah Enggak, menerima saya bisa digunakan. cukup. Udah, oke. Saya menggelitik untuk tidak mengomentari gitu loh. Iya. Udah jelas itu. Profesor Ahmad Sumitro dapat SK bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa? Ayo jawab. Bulan Maret Maret tahun berapa? tahun 85. Enggak bisa, bohong. Maret tahun 85. Cek. Tahun 86 itu adalah Maret 86. dekokokan. Maret 86. Maret Dekokokan. 86. Mas Roy yakin dengan apa yang disampaikan? Yakin. Coba cek. Ada pemberitaannya, silakan buka. Dekokokan. Iya, Dekokokannya itu adalah di bulan Maret. di tahun 86. Lah ya udah, Maret 86 ya Dekokokan udah. 86 mendapatkan Udah, SK. udah, Mendapatkan udah, SK-nya udah, di tahun udah, 85. udah, Bulan udah. Bulan Maret 85. SK-nya. Dekokokan SK-nya Maret 85. Enggak, Artinya Pengukuhannya ya, Maret 86. Ya. Tidak benar. Anda Data yang buktikan masuk, Pak. aja, Anda Tidak benar. buktikan. Tidak benar. Buktikan. Enggak, 86 itu Maret 86 Anda itu buktikan SK-nya. aja. Udah, silakan buktikan. Ya, Anda Oke. buktikan. Silakan tanggal berapa? Jadi Jadi, jelas. bohong lagi nih. Jelas Nanti- Bang Iman. nanti kita bahas Dari nih. yang namanya Kebanyakan orang bohong nih. ya depan bohong banget warnanya ini. putih banget, ternyata enggak. Perdebatan soal ijazah dan riwayat akademik kembali memanas setelah pendukung Jokowi, Andi Azwan, menjadi sorotan dalam diskusi publik terkait surat keputusan profesor yang dikaitkan dengan Profesor Sumitro saat masa kuliah Jokowi di UGM. Dalam forum debat tersebut, Andi Azwan menyatakan bahwa SK Profesor Sumitro terbit pada Maret 1985 dan pengukuhannya dilakukan setahun kemudian pada tahun 1986. Saya ingin menyampaikan ini fakta semua ya. Saya hanya baca aja. Ini penjelasan resmi dan salah satunya dari orang yang namanya Aida Greenberry. Siapa Aida Greenberry? Itulah putri almarhum Profesor Ahmad Sumitro. Ayah saya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dikukuhkan pada tanggal 22 Maret. Gelar profesornya baru dikukuhkan tanggal 22 Maret 1986. Dan dengan pidato yang berjudul Peranan Ilmu Ekonomi Kehutanan dan Aspek Ekonomi dalam Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Pada tahun 1985, beliau belum layak menggunakan gelar profesor. Ini jelas, ya, clear banget.